Ibu, bapak, dan saudara semua, selamat bertemu kembali. Saya kira masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat menjalani tahun yang baru ini. Bulan pertama dari setiap tahun disebut Januari. Konon Januari berasal dari Janus, nama suatu dewa dalam mitologi Romawi. Janus adalah dewa permulaan, pintu gerbang, masa transisi, waktu dan akhir. Menurut ceritanya, dewa Janus punya dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang. Mengapa orang memberi nama Januari untuk bulan pertama di tahun yang baru? Alasannya mudah ditebak. Setiap kali memasuki awal tahun, banyak orang yang senang menoleh ke belakang dan serentak memandang ke depan. Banyak orang ingin mencatat apa pencapaian yang sudah diperoleh, apa prestasi yang sudah digapai, apa hasil yang didapatkan. Tetapi juga apa kekurangan atau kegagalan yang sudah didapat dan dapat dipelajari. Sekaligus orang juga ingin memandang ke depan, apa rencana-rencana yang akan dibuat, apa goal yang akan diraih, agar hari depan menjadi lebih baik daripada masa lalu, agar hidup ini mengalami progres, kemajuan dalam segala hal. Sebab itu sungguh tepat, Dewa Janus dipasang di perbatasan pergantian tahun. Sang dewa dapat menoleh ke belakang sekaligus memandang ke depan. Menurut informasi dari situs Imperium Romanum, Numa Pompilius adalah raja kedua Romawi yang berkuasa dari tahun 753 hingga 673 sebelum Masehi. Numa Pompilius ketika menjadi kaisar melakukan perbaikan atas kalender matahari yang dipakai sampai saat itu. Dia menambahkan 2 bulan, yaitu Januari dan Februari, sehingga satu tahun memiliki 354 hari dengan bulan kabisat setiap 19 tahun. Lalu Julius Caesar, raja Romawi yang selanjutnya, bertekad mengubah kalender yang dianggapnya tidak sinkron dengan matahari. Maka dia mengumpulkan para ahli matematika dan astronomi untuk merumuskan kalender baru. Hasilnya, muncul kalender baru yang disebut kalender Julian, berdasarkan nama Julius, yang menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama dari suatu tahun yang baru. Saudara, tahukah kita buku apa yang paling laris dicari dan dibeli orang menjelang pergantian tahun? Anda pasti tahu. Buku ramalan nasib, buku primbon, dan semacamnya. Itulah yang paling sering dicari, dibaca oleh banyak orang. Mereka ingin tahu apa yang akan datang dalam hidup ini. Apa yang bakal terjadi? Apakah nasib baik atau nasib buruk yang akan datang nanti? Inilah yang selalu menjadi perhatian dan rasa ingin tahu banyak orang. Umat Kristiani tidak jauh berbeda dengan orang dunia yang ingin tahu apa yang bakal terjadi nanti. Namun kita tidak mencarinya dalam buku-buku ramalan. Satu-satunya sumber hikmat bagi umat Kristiani ialah Alkitab. Di dalam Alkitab kita mendengar, kita membaca dan menemukan jawaban dari Allah sendiri tentang masa depan yang masih belum jelas dan serba gelap. Renungan kali ini berjudul Masa Depan yang Penuh Harapan, berdasarkan kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Beginilah pesan firman Tuhan kepada umatnya yang sedang berada di Babel, negeri pembuangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks ayat ini ialah pembuangan umat Israel di negeri Babel. Sekian ribu orang Yehuda diangkut ke Babel sesudah mereka kalah perang melawan bangsa Babel. Hidup di negeri orang tentu saja sangat tidak enak, apalagi sebagai orang buangan. Ada seorang nabi bernama Hananya yang memberi nubuat bahwa umat buangan itu akan dikembalikan ke negeri asalnya dalam tempo 2 tahun. Namun faktanya, 70 tahun kemudian,
umat Israel baru dikembalikan oleh Tuhan sendiri ke negeri asal mereka. Beginilah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Yeremia 29 ayat 10. Pada dasarnya kita dapat menangkap pesan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya. Dia tidak punya rencana untuk mendatangkan hal-hal yang buruk bagi umatnya. Sebaliknya Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka yang mengenal dan menyembah Dia. Saat ini, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, kita melihat berbagai musibah terjadi. Sebutlah musibah yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin juga mendera hidup kita sendiri, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, PHK, COVID, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya yang tidak terhitung. Kita bersyukur jika kita tidak mengalaminya sendiri. Tetapi sungguh malang, bahkan meninggalkan trauma yang mendalam dan sulit untuk dilupakan kalau ada dari kita yang mengalami salah satu dari musibah itu. Di dalam segala kekacauan dan ketidakpastian, umat Allah memiliki pengharapan dan pegangan yang pasti. Allah yang kita kenal dan sembah, yaitu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah melupakan atau meninggalkan umatnya. Ia malah memberi janjinya bahwa Ia mempunyai rencana dan rancangan damai sejahtera, yaitu hari depan yang penuh harapan. Apa artinya? Artinya kita tetap memiliki damai sejahtera, sukacita, bahkan kelimpahan. Sebab Allah menyertai, menuntun dan memberkati umatnya yang selalu berpegang dan berharap padanya. Tahun 2024 yang baru kita masuki penuh dengan pertanyaan dan pergumulan yang kita belum tahu pasti. Namun yang pasti adalah jika kita mau berjalan bersama-sama Allah, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Rasul Paulus dengan bangga dan percaya diri menulis di dalam surat Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Orang lain mungkin dapat berkata, sombong banget si Paulus itu. Saudara, orang boleh saja berkata dan mengejek seperti itu. Tetapi ini bukanlah bentuk kesombongan seorang Paulus, melainkan wujud kekuatan imannya yang luar biasa. Dengan begitu, bukan berarti bahwa kita tidak bakalan mendapat cobaan, ujian, musibah, malapetaka, dan semacamnya. Dengan berkata begitu artinya, sekalipun musibah menimpa kita, walaupun pencobaan menerpa kita, kita dapat tetap berdiri tegak seperti rumah yang berdiri di atas batu karang yang kokoh, tidak roboh, tidak hanyut oleh banjir bandang yang datang. Saudara, marilah kita melanjutkan perjalanan ziarah kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang tetap dan selalu menyertai umat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh rahmat, kami bersyukur sebab kami sudah boleh memasuki tahun 2024. Kami tahu ada banyak pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada kami sebagai umat-Mu. Ada banyak pergumulan yang bakal kami hadapi dan alami. Namun kami tetap yakin bahwa Engkaulah Tuhan kami, maka kami tidak akan goyah. Kami mau berjalan terus bersama Engkau. Karena itu peganglah tangan kami ya Tuhan. Arahkanlah langkah-langkah kaki kami. Berilah kami iman, pengharapan dan kasih. Biarlah firman-Mu terus menjadi pelita yang menerangi langkah kami berjalan ke depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.